فلا صلاة له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilun wal fuqaha wal hadisin wal qurra wal mujahidin wa masyayikhna biddin musyarikil adin wa gharibiha bi bari wa bahri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alimina ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin. Sanarihim ali bihadzal kitab nafa'na bi ulumi wa sahhalallahu bi fahmi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rawa al-Bukhari an-Zuhri telah meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari an-Zuhri dari Imam Zuhri. Qala berkata Imam Zuhri, dakhaltu ala Anasin bin Malikin bin Bisqa. Aku masuk ke rumah Anas bin Malik di Damsyik, ya. Wa huwa yabki, dia sedang menangis. Fakultu, maka aku bertanya, mayubkika, apa yang membuat kamu nangis? Faqala, maka Imam Zuhri berkata, la a'rafu syai'an mimma adraktu. Aku tidak kenal sesuatu, aku tidak mengetahui sesuatu dari apa yang kudapatkan illa hadhihi salat, kecuali ini salat. Wa hadhihi salatu qad dayyatu, dan ini salat aku telah sia-siakan. Qala al-Karmani, telah berkata Imam Karmani, wal muradu bi tadyi'iha, dan yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat, takhiruha adalah mengakhirkan waktunya, mengakhirkan salat anil waktu, dari waktu al-mustahabbi yang disunahkan. Menyia-nyiakan salat hanya dengan mentakhirkan salat dari waktunya yang disunahkan. La annahum akhiruha an waqtiha bil kulliyah.
Tidaklah bahwasanya mereka mentakhirkan sholat dari waktu sholat secara keseluruhan. Jadi hanya mentakhirkan sholat dari waktu yang disunahkan. Ya. Jadi sunnahnya kita sholat adalah awal waktu. Awal waktu itu adalah sekiranya ada suara azan dan ada jidah masih, jidah berwudu dan jidah sholat sunnah qobliyah, apakah itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Sesudah itu baru melakukan sholat fardu dengan iqomahnya dan meluruskan saf-safnya. Itu sunnah-sunnah ketika kita sholat. Tetapi dia ini datang sholat sudah ketinggalan berjamaah. Tinggalan berjamaah, sudah selesai orang berjamaah dan tidak ada lagi teman yang untuk berjamaah. Bahkan jemaah udah pada pulang, dia baru datang. Ya, itu udah cukup menyia-nyiakan sholat. Apalagi kalau dia tidak melakukan sholat pada waktunya. Udah cukup menyia-nyiakan sholat adalah dengan ketinggalan berjemaah, umpamanya. Nangis tuh. Ya. Anas bin Malik nangis ketinggalan sholat berjemaah. Kalau di sini ada nggak? Ya, pernah gitu ada yang nangis gitu gara-gara ketinggalan berjemaah. Dia biasa. Bahkan dia nggak jadi ke masjid, dia nggak jadi, udah pulang aja dah. Dapat jemaah. Sebetulnya kita kalau ketinggalan salat berjemaah langsung aja ke masjid. Siapa tahu ada yang masbuk. Kan kalau yang masbuk kan nambah lagi tuh dia. Ya kita ngikut sama si masbuk. Nah, yang masih wah beda datang masih kurang nih, kita ikut aja. Apalagi dia masbuknya itu baru ngikut serokaat gitu. Berarti begitu dia diri lagi masih banyak dia kurang. Ikut situ salat berjemaah. Atau paling tidak ada juga yang ketinggalan sama dengan dia gitu. Ketinggalan berjemaah, yang masbuk juga nggak ada. Dia lihat tuh yang baru datang tuh lagi gitu. Nah itu bisa lagi berjemaah. Cuman kalau yang berjemaah yang kedua itu pahalanya pahala sunnah. Ya. Kalau berjemaah yang pertama itu pahalanya fardu kifayah. Pahala berjemaahnya fardu kifayah. Kelebihannya itu diantaranya. Walaupun itu afdal, sunnah, tetapi pahalanya fardu kifayah. Sebab setiap masjid, mushola itu harus diadakan sholat berjemaah tiap yang 5 waktu. Jangan sampai kosong. Kalau di situ kosong, nggak ada yang berjemaah, umpamanya ashar nih kan, nggak ada yang berjemaah, dosa sekeliling sini semuanya. Itulah fardu kifayah, berjemaahnya, ya, ada berjemaah. Makanya jangan sembarangan kita membangun rumah ibadah umum untuk umum, tapi kita sendiri melalaikannya. Ya. Jadi kalau udah rombongan kedua itu pahalanya udah pahala sunnah berjemaah. Kalau rombongan pertama itu pahalanya pahala wajib fardu kifayah. Fardu kifayah. Waruya dan diriwayatkan an Aqil bin Abi Thalib
kuntu adalah aku amsi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu adalah aku amsi berjalan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faijan, maka tiba-tiba jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka tiba-tiba jamalun, ada seekor onta, yaitu yang berjalan hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu onta. Waqala, dan berkata onta, ya Rasulullahul amana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong diselamatkan saya, diamankan saya. Sebab apa? Dia lagi jalan, jalan kencang, lari gitu, sampai ketemu Rasulullah, ngejar Rasulullah dia. Falam yalbis hatta jaa khalfahu Arabiyun, maka tidak henti-hentinya dia minta dilindungi oleh Rasulullah, sampai datang di belakangnya itu ada seorang Arab Badui, Arabiyun. Dan henti-hentinya, ya Rasulullah tolongin saya. Onta bisa ngomong ya, onta bisa ngomong nih. Ya, ini cerita onta bisa ngomong dengan Rasul, gitu ya. Sehingga datang, ada di belakang onta itu siapa? Orang Arab, orang Arab Badui. Wa mahu saifun maslulun, dan bersama si Arab Badui itu memegang apa? Saif, pedang yang terhunus. Saifun maslulun, pedang yang terhunus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui itu, mada turidu min hadal miskin, mada turidu, apa yang kau inginkan, min hadal miskin, dari orang yang lagi sedih ini, yang miskin ini. Siapa itu? Onta maksudnya. Min hadal miskin, dari onta yang miskin ini. Miskin lagi minta tolongin aja sama Rasulullah, miskin maksudnya. Qala, maka menjawab itu Arab Badui, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ishtaraituhu bisamanin kasirin, aku telah membelinya dengan harga yang banyak, yang mahal. Aku beli onta itu dengan harga bisamanin kasirin, dengan harga yang mahal. Walaysa huwa yuti'uni, tetapi onta ini enggak mau taat kepadaku. Males ontanya, bandel ontanya, enggak taat kepadaku. Jadi gimana? Fauridu an azbahahu wa antafa'u bilahmihi, maka aku ingin akan menyembelihnya ya Rasul. Onta ini saya mau sembelih aja deh, ya. Wa antafa'u, dan aku akan memanfaatkan bilahmihi, dengan dagingnya. Kita makan aja deh, rame-rame otong aja, ada potong aja dan ini onta nih, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamali, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada onta itu, lima tu'sihi, kenapa kamu tidak nurut kepada tuanmu itu, Arab Badui? Dia tanya tuh onta ya. Ya, ini cerita onta bisa ngomong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab tuh onta. Faqala, maka onta itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lastu usihi, bukan saya enggak mau taat sama dia.
Bukan saya nggak mau taat sama dia li'anni lastu aqdiru 'alal amal, karena bahwasanya aku tidak mampu untuk bekerja, untuk mengangkat, menarik, bekerja sebagai onta. Walakin usihi, tetapi saya tidak nurut kepada dia. Li'annal qabilata allati ana fiha yanamuna an salatil isya'il akhirah. Ya. Li'annal qabilah, karena qabilah itu, suku itu tuh, Arab Badui itu tuh, yang itu tuh orangnya, allati ana fiha, yang saya ada di kekuasaannya. Qabilah itu yanamuna an salatil isya'il akhirah, senantiasa dia tidur sebelum sholat isya sampai terakhir itu. Tidur mulu kerjaannya, sholat isya sampai telat mulu. Nah, tuh onta pe tahu tuh majikannya kerjaan tidur mulu ya. Itu. Falau ahadaka ayyusalliyal isya al-akhirah ahadtuka. Kalau jika Tuhan mau mengadakan perjanjian setia kepadamu, ya, ayyusalliyal isya al-akhirah, dia akan mau sholat yang terakhir, ahadtuka, niscaya aku akan janji setia padanya. Alla usiyahu, supaya saya tidak lagi durhaka sama dia. Madum tu hayyan, semasa hidup saya. Jadi disuruh nih, orang Arab Badui itu harus ada janji setia dengan Rasul. Janji apa? Ini lu jangan gangguin onta, jangan dikejar-kejar, ya, jangan diapa-apain. Yang penting kamu sholat isya pada awal waktu. Jangan ketinggalan mulu sholat sholat isya sampai terakhir mulu. Itu gara-gara itu aja. Ya, sebab apa? Tidak ada kesibukan apa-apa, tapi di takhir mulu tuh sholat. Sengaja dibiasain itu ya. Sholat isya. Seandainya kau bersetia, berjanji setia untuk sholat itu gimana? Ya udah, nanti bikin perjanjian. Saya tidak akan dosa lagi, tidak akan nggak nurut lagi. Saya mau nurut sama Arab Badui itu, sama yang punya saya, sama Tuhan saya. Kalau dia benar umpamanya sering rajin sholat berjamaah di Isya aja umpamanya, apalagi sholat-sholat yang lain, gitu. Oh begitu, iya. Selagi saya tidur, selagi saya hidup, saya mau turut. Ya, saya akan berjanji. Kenapa? Sebab kalau saya nggak nurut sama orang yang rajin sholat berjemaah, fa inni akhafu ayyanzila alaihim azabun minallahi azza wa jalla fa akunu fihim. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahda 'alal a'rabi. Maka saya akan takut ya Rasul, kata onta nih. Saya akan takut. Takut kenapa? Kalau saya nggak nurut kepada majikan saya, padahal dia rajin banget sholat berjemaahnya, tetapi saya tidak nurut kepada dia. Takutnya saya adalah jangan sampai ayyanzila alaihim azabun minallah, jangan sampai turun kepada mereka itu azab dari Allah azza wa jalla. Fakuna fihim, padahal aku berada di tengah-tengah mereka. Fahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengambil al-ahda 'alal a'rabi, janji setia kepada orang Arab itu, ya, Allah yatruka salata, jangan sampai berani meninggalkan salat. Jangan sampai berani meninggalkan salat, tetapi dia harus meninggalkan salat kalau perlu, salat berjemaah terus yang 5 waktu. Ya, rajin salat, terutama salat isya, jangan sampai telat, udah subuh belum salat isya. Ya,
Wa sallama ilaihil jamala, dan Rasul menyerahkan kepadanya onta itu. Udah nih onta, ambil, janji setia ya sama saya, kamu harus sholat pada waktunya ya, kalau perlu berjemaah senantiasa, terutama sholat isya. Zaman ketiduran sampai subuh kamu belum sholat isya, setia. Nanti kalau kamu benar-benar melakukan ibadah sholat tepat pada waktunya, niscaya onta ini nanti akan berbakti kepadamu. Oh begitu. Faraja ila ahlihi, maka baliklah dia mengajak, membawa onta itu kembali kepada keluarganya. Dituntun onta itu perjanjian. Jadi kalau dia rajin ibadahnya, terutama sholatnya yang 5 waktu, maka niscaya onta itu akan taat kepada dia. Benar tuh ya, dia lakukan, dia buktikan, maka onta itu onta aja ya, si nurut kepada orang yang nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun begitu ya. Kalau kita pengen punya anak yang nurut kepada orang tua, kita dulu nurut kepada orang tua kita ya. Kita punya murid pengen nurut sama kita, kita dulu nurut kepada guru-guru kita gitu. Nah, kalau kita udah praktekkan mulain begitu, nanti insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang nurut sama kita. Antara apa? Dimulai dari kita. Ibda binafsik. Kita pengen anak sayang dengan kita, hormat dengan kita, kita dulu pandai sayang dengan orang tua kita ya. Nanti Allah akan gerakkan hatinya anak-anak kita supaya sayang dan hormat memuliakan kita ya. Wa hukiya, dan diceritakan, dihikayatkan, an ba'dis salafi, dari sebagian ulama salafi, annahu dufina ukhtan lahu matat, bahwasanya telah mengubur ya, annahu, bahwasanya ba'du salaf itu dafana, telah mengubur, ukhtan lahu, saudara perempuannya. Annahu dafana, bahwasanya dia telah mengubur, ukhtan lahu, saudara perempuannya, matat, yang sudah meninggal. Pasaqata minhu kaisun fihi malun fi qabriha. Ketika mengubur itu, pasaqata, maka gugur, jatuh, minhu, daripadanya, dari kantongnya, kaisun, ada sebuah bungkusan dompet, fihi, di dalamnya, malun, harta ya, duit dah kalau di dompet, duit dah kalau di dompet. Berapa rupiah, berapa juta, berapa real gitu. Itu dompet jatuh fi qabriha, dikubur saudaranya yang perempuan tadi. Walam yash'ur bihi hatta insarafa an qabriha, dan dia tidak terasa, nggak tahu dia bihi dengan kejadian itu. Kejadian apa? Dompetnya jatuh di kuburan, keuruk kan, keuruk. Hatta insarafa an qabriha, sampai dia sudah meninggalkan daripada kuburnya. Summa jakarohu, kemudian tiba-tiba ingat dia kepada dompetnya tadi. Wah, dompet gue mana? Nggak ada. Jangan-jangan jatuh di dalam kubur tadi, terkubur ya. Maka begitu datang dia, begitu dia ingat daripada dompetnya, dia ingat ya, jangan-jangan jatuh di kubur. Summa jakarohu, kemudian ingat akan dompetnya, faraja'a ila qabriha, maka dia kembali lagi ke kubur saudaranya tadi. Panabasahu ba'daman sarafan nas, maka dia gali itu kubur sesudah orang pada pulang. Orang udah pada pulang, sendirian dia gali, sendirian dia gali.
ba'da man sarafan nas, sesudah orang-orang itu sudah pada pulang. Ya. Fawajadal qabra yasta'illu, maka dia dapatkan bahwa kuburan itu menyala. Ya. Fawajadal qabra yasta'illu, maka dia mendapatkan kuburan itu menyala, alaiha narun, di atas kuburan itu api. Karena dia gali, tiba-tiba menyala, mengeluarkan api, kuburan itu faraddat turaba ilaiha, maka dia kembalikan tanah tadi yang dia gali itu ilaiha, ke kuburnya lagi. Dia urung lagi, dia nggak berani, dia gali terus. Sebab apa? Keluar api dari kuburan itu. Faraja'a, dan dia kembali ila ummihi, ke rumah ibunya, bakian, sambil menangis. Ya, sambil menangis nih, sebagian ba'da salab tadi. Dia pulang ke rumah ibunya, bakian, sambil menangis, hazinan, begitu duka cita yang mendalam. Baqala, maka ia bertanya, ya ummah, wahai ibuku, ya ummah, wahai ibuku, akhbirini, beritakanlah, ceritakanlah kepadaku, an ukhti, tentang saudaraku perempuan tadi yang meninggal. Wa ma kanat ta'malu, sebetulnya apa yang dikerjakan oleh saudaraku itu yang meninggal tadi. Wa ma su'aluki anha, dan apa yang pertanyaanmu daripadanya. Wa ma su'aluka, dan apa yang kamu tanyakan anha daripadanya. Qala, maka berkata tuh ba'da salab, ya ummi, wahai ibuku, ra'aitu qabraha, aku melihat kuburan saudaraku itu yasta'illu, menyala-nyala. Yasta'illu, menyala-nyala, alaiha naran, menyalakan api, mengeluarkan api. Qala, maka berkata, ya fabaktu, fabakat, maka menangis. Fabakat, maka menangis. Ya, ibunya itu menangis. Waqalat, dan berkata ibunya, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka tatahawanu bisolati, adalah kamu punya saudara perempuan itu meremehkan tentang sholat, bukan ditunda-tunda tuh sholat. Kalau belum disuruh mau sholat juga. Wa tuakhiruha, dan juga menakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya, dan suka mengakhirkan sholat daripada waktunya. Bukan gak sholat, cuman telat mulu kerjaannya, apalagi dia gak sholat. Fahada halu man yuakhirus sholata an waktiha, dan inilah keadaan orang yang mentakhirkan sholat daripada waktunya. Wa kaifa halu man la yusolli, maka bagaimana keadaan orang yang tidak pernah mau sholat. Fanas'alullah ta'ala, maka yang kami mohon kepada Allah Ta'ala, ya, ayyu'inana, semoga Allah menolong kita, semoga Allah memberikan pertolongan pada kita, alal muhafazah, untuk menjaganya, alaiha, atas salat yang 5 waktu, bikamalatiha, dengan sempurnanya, biauqatiha, pada waktu-waktu salat. Innahu jawadun karimun raufur rahim, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jawadun, maha pemurah, maha pemberi, karimun, maha pemurah, raufun, maha pengasih, rahimun, maha penyayang. Itu kita minta kepada Allah supaya kita yang ada di sini semuanya pandai memelihara salat yang 5 waktu, dan kita berusaha kalau bisa berjemaah. Ya, berjemaah terus kita lakukan pada awal waktu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, ya. Jangan sampai nanti gara-gara sering mentakhirkan salat, kubur kita menjadi menyala, menjadi ajab. Kubur kita diajab oleh Allah Subhanahu wa taala.
saking karena menyepelekan tentang sholat, tentang berjemaah disepelekan kepada dia. Kita usahakan sholat senantiasa di masjid, kita berjemaah, ya, kecuali sedang ujur, kurang sehat dan sebagainya. Nah itu namanya ada alasan kurang sehat. Tapi kalau lagi sehat, manfaatkan sehat kita. Jangan sampai kita sia-siakan sehat kita. Kita syukurin sehat itu dengan apa? Beramal soleh. Salat yang rajin berjemaah. Itu namanya mensyukuri nikmat dari Allah dengan nikmat sehat. Ya, sehat. Walaupun sakit, kalau masih bisa kita berangkat ke masjid, namanya sehat. Sehat namanya. Apalagi sekedar batuk-batuk aja gitu, sekedar ya cuman ya masalah yang kecil aja. Ya cikaan umpamanya ya. Tahu nggak cikaan? Masuk angin, sekedar batuk-batuk, sekedar itu penyakit ringan semuanya. Andai kata ada penyakit berat juga, walaupun kita merangkak-rangkak dari rumah, nggak bisa jalan, jalannya harus merangkak-rangkak, ngesot umpamanya jalan dari rumah, berangkat juga berjemaah. Subhanallah, ya, luar biasa pahalanya orang berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita semua, dan Allah memaafkan segala kelalaian kita yang udah. Barangkali kita banyak lalai kepada Allah, menyia-nyiakan nikmat Allah, kita sia-siakan. Sebetulnya kita bisa berjemaah, tetapi kita nggak datang berjemaah, itu namanya menyia-nyiakan. Udah cukup menyia-nyiakan. Sebetulnya kita sempat mengaji, tapi kita nggak datang ngaji. Nah, sebetulnya ada waktu, cuma malas saja gitu. Nah itu cukup udah menyia-nyiakan dengan ibadah, menyia-nyiakan nikmat Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan, terutama kita semuanya, dan saudara-saudara kita juga mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Ya, sampai pada malam berikutnya nanti insyaallah kita bisa cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar cerita onta aja juga nggak mau taat, ya. Apalagi punya bini, punya anak sama kita. Kalau kita sendiri nggak sholat, ya kita suka sholat sih sholat, cuma telat sudah. Nah itu sudah mengurangi harisma kita sesama manusia, sesama makhluk. Ya, onta aja nggak mau nurut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. Sama-sama bantu aja deh, biar pada sehat semuanya. Ya mas. Ya, sama ya. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.